Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, saya jualan beras, tapi bagaimana? Payah kali lakunya. Oke. Teman-teman, doa agar jualan laris. Mungkin yang ditanyakan ibu itu adalah ini. Ada kunci rezeki jalur langit ya. Yang pertama, jangan lupa sedekah subuh setiap hari. Karena sedekah subuh itu akan mengangkat berkah rezeki. Yang kedua adalah jangan lupa sholat duha meskipun 2 rakaat. Yang ketiga adalah jangan lupa sholawat setiap waktu lowong atau habis sholat aja cukup. Yang keempat, jangan lupa syukuri rezeki yang kita dapat hari itu. Ucapkan alhamdulillah, hari ini untung 20.000 daripada nggak untung sama sekali. Besok untung 100.000, alhamdulillah ini banyak. Besok rupanya nggak ada penjualan, nggak apa-apa, kan kemarin udah 100.000. Semakin kita bersyukur, semakin Allah tambahkan nikmat. Ini bukan kataku, tapi kata Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Berapapun, siapapun, apapun barang yang kita pinjam, kembalikan. Yang namanya hutang tetap hutang. Dia akad hutang piutang. Contoh, kita pinjam jilbab teman tapi nggak kita kembaliin, maka di akhirat akan mengembalikan dengan amal. Kita pinjam sendal teman, nggak dikembaliin, nanti di akhirat dikembaliin dengan amal. Selagi temannya mengikhlaskan, alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau dia tidak mengikhlaskan? So teman-teman, tetap harus sesuai akad. Akadnya pemberian tidak usah kembalikan. Tapi kalau akadnya hutang piutang harus kembalikan. Sekalipun dari anak kepada seorang ibunya. Nah, selesaikan hutang itu di dunia. Nah, daripada kita membayarnya di akhirat dengan amal kita. Nauzubillah. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sehat selalu di sana dan semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham gimana hukumnya menguap dalam sholat. Kadang tidak tertahankan kalau mau menguap. Oke, teman-teman, menguap dalam sholat itu kalau dibuka mulutnya, statusnya adalah sampai ke tahap makruh saja. Dia tidak membatalkan sholat, hanya makruh saja. Makruh itu dikerjakan boleh, sholatnya sah, tapi Allah nggak suka. Ditinggalkan jauh lebih baik. Jadi kalau bisa nguapnya memang ditahan. Tapi sungguh pun kita tidak menahannya dan kebuka. Status hukumnya tetap dalam keadaan makruh saja, tidak membatalkan sholat. Rasulullah SAW itu selalu menahan uapannya ketika sholat. Sampai merah muka beliau. Semoga kita juga bisa seperti Rasulullah ya. Sempurnakan wudhunya biar nggak terlalu ngantuk di dalam sholat. Semoga bermanfaat. Yang oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya sering sedekah, tapi kok rezeki masih seret. Sementara orang yang rajin sholat rezekinya kok banyak. Oke. Semoga ibu yang ini tidak skip video saya sehingga beliau bisa melihat ya sampai video ini selesai. Kalau kita melihat ada orang yang tidak sholat, tidak sedekah, tapi rezekinya banyak, orang itu sedang dalam bahaya. Sedang istidroj. Apa itu istidroj? Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ujung-ujungnya nanti bangkrut mendadak. Rumah terbakar mendadak. Hati nggak tenang. Jangan dikira hati mereka tenang saat mereka punya banyak uang tapi tidak sholat. Lalu kemudian mereka punya banyak rezeki. Nah itu istidroj. Hati-hati, istidroj ini lama. Bisa jadi dia aman 5 tahun, 10 tahun. Tahun ke-15 Allah jatuhkan. Tunggu musibah datang. Nauzubillah. Lalu kemudian saya sedekah. Tapi kok rezeki saya seret aja. Yang pertama adalah kita sedekah mesti dari hati. Luruskan niat benar-benar karena Allah. Yang kedua, mungkin Allah masih menunda untuk ngecek keikhlasan dan keridhaan kita. Apakah benar-benar kita sedekah itu niatnya untuk membahagiakan orang lain atau untuk sekedar mendatangkan keuntungan bagi kita. Kemudian yang keempat adalah perlu kita perhatikan bahwa saat kita bersedekah,
saat kita melakukan sedekah, kita tidak boleh menghilangkan sesuatu yang menghilangkan pahala sedekah. Misalnya dengan orang itu nggak terima kasih terus kita ngomel. Atau kita sedekah tahu-tahu orang itu nggak balas terus kita kemudian menyebut-nyebutkannya. Karena tidak semua sedekah kita akan dinilai oleh Allah. Ada dalil qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha adha. Berkata yang baik jauh lebih baik dibanding sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Kemudian yang ketiga, kita perlu tahu bahwa sedekah kita itu dari uang yang halal atau tidak. Saya tidak menghakimi, ini saya cuma menyampaikan indikasi kenapa kita masih gitu-gitu aja. Nah, semoga kita semua tidak melakukan itu. Dan yang paling penting adalah yang terakhir. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti punya maksud baik daripada memberikan rezeki kepada kita. Ada orang yang sedekah rezekinya gini-gini aja. Tapi dia tetap sabar, tetap sedekah, tetap ibadah. Terus sampai nanti Allah akan naikkan dia. Kan rezeki itu kayak detak jantung. Ada yang gini terus, ada yang begini terus jatuh. Ada yang santai tapi naik pelan-pelan. Berbaik sangka kepada Allah adalah hal yang paling penting, tetap berada pada mode ibadah apapun kondisi takdir kita. Semoga bermanfaat. Neologi di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya sering sedekah, tapi kok rezeki masih seret. Sementara orang yang rajin sholat rezekinya kok banyak. Oke, semoga ibu yang ini tidak skip video saya sehingga beliau bisa melihat ya sampai video ini selesai. Kalau kita melihat ada orang yang tidak sholat, tidak sedekah tapi rezekinya banyak, orang itu sedang dalam bahaya. Sedang istidroj. Apa itu istidroj? Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ujung-ujungnya nanti bangkrut mendadak. Rumah terbakar mendadak, hati nggak tenang. Jangan dikira hati mereka tenang saat mereka punya banyak uang tapi tidak sholat, lalu kemudian mereka punya banyak rezeki. Nah itu istidroj. Hati-hati, istidroj ini lama. Bisa jadi dia aman 5 tahun, 10 tahun, tahun ke-15 Allah jatuhkan. Tunggu musibah datang, na'udzubillah. Lalu kemudian saya sedekah, tapi kok rezeki saya seret aja. Yang pertama adalah kita sedekah mesti dari hati. Luruskan niat benar-benar karena Allah. Yang kedua, mungkin Allah masih menunda untuk ngecek keikhlasan dan keridhaan kita. Apakah benar-benar kita sedekah itu niatnya untuk membahagiakan orang lain atau untuk sekedar mendatangkan keuntungan bagi kita. Kemudian yang keempat adalah perlu kita perhatikan bahwa saat kita bersedekah, saat kita melakukan sedekah, kita tidak boleh menghilangkan sesuatu yang menghilangkan pahala sedekah. Misalnya dengan orang itu nggak terima kasih terus kita ngomel. Atau kita sedekah tahu-tahu orang itu nggak balas terus kita kemudian menyebut-nyebutkannya. Karena tidak semua sedekah kita akan dinilai oleh Allah. Ada dalil qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha adha. Berkata yang baik jauh lebih baik dibanding sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Kemudian yang ketiga, kita perlu tahu bahwa sedekah kita itu dari uang yang halal atau tidak. Saya tidak menghakimi, ini saya cuma menyampaikan indikasi kenapa kita masih gitu-gitu aja. Nah, semoga kita semua tidak melakukan itu. Dan yang paling penting adalah yang terakhir. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti punya maksud baik daripada memberikan rezeki kepada kita. Ada orang yang sedekah rezekinya gini-gini aja. Tapi dia tetap sabar, tetap sedekah, tetap ibadah. Terus sampai nanti Allah akan naikkan dia. Kan rezeki itu kayak detak jantung. Ada yang gini terus, ada yang begini terus jatuh. Ada yang santai tapi naik pelan-pelan. Berbaik sangka kepada Allah adalah hal yang paling penting, tetap berada pada mode ibadah apapun kondisi takdir kita. Semoga bermanfaat. Neologi di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.